Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Tahun 2025 ini bisa jadi momen terakhir buat nikmatin Jepang dengan harga yang masih masuk akal. Mulai dari tiket kastil, pajak hotel, sampai belanja bebas pajak. Semua diprediksi naik drastis di tahun 2026. Jadi, mau nunggu sampai lebih mahal atau berangkat sekarang sebelum semuanya berubah? Oke, kenapa aku bilang tahun ini adalah tahun yang masuk akal harganya pergi ke Jepang? Oke, aku bakal bahas ya. Yang pertama adalah harga tiket wisata naik. Ambil contoh Himeji Castle, salah satu kastil paling ikonik di Jepang yang juga dikenal sebagai julukan Shira Sandijo atau White Heron Castle yang karena dindingnya yang putih bersih dan arsitektur yang elegan. Kastil ini dibangun awal abad ke-17, punya 83 bangunan, sistem pertahanan yang rumit, dan masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Jadi wajib banget bikin ini kalau misalnya pas kalian ke Jepang. Nah, mulai tahun 2026 pada bulan Maret, tiket masuk Himeji Castle bakal naik drastis dari sekitar 1.000 menjadi 2.500 untuk wisatawan internasional. Memang kelihatannya kecil atau dikonversi ke rupiah, tapi kalau jalan bareng keluarga dan teman, biaya ini bisa cukup terasa. Kabar baiknya, anak-anak di bawah 18 tahun tetap bisa masuk gratis. Tapi buat kalian yang ingin menikmati kastil tanpa kenaikan harga, 2025 adalah tahun terakhir yang pas. Jadi bayangin kalau kalian ke Himeji, angin sepoi-sepoi, kamera siap, dan tiket masih terasa bersahabat. Kayaknya itu lebih menarik ya. Jadi gimana? Mau tahun ini atau tahun depan? Oke, yang kedua, kenapa harus tahun ini? Jadi pajak hotel naik gila-gilaan. Contoh lain ya adalah Kyoto. Nah, kota budaya ini sedang menghadapi overtourism dan pemerintah berencana menaikkan pajak hotel mulai Maret 2026. Pajak baru dibagi 5 tingkatan sesuai dengan harga kamar per malamnya. Kira-kira berapa ya? Oke, jadi misalnya nih 22.000 per orang per malam. Kamar di bawah 6.000. 44.000 per orang per malam. Kamar antara 6.000 sampai 20.000 yen ya. 110.000 per orang per malam, kamar antara 20.000 sampai 50.000. Terus ada 220.000 yen per malam per orang, kamarnya itu antara 50.000 sampai 100.000 yen. Nah, kalau 1.100.000 yen per orang per malam, kamar di atas 100.000 yen. Kenaikan pajak ini bertujuan mengurangi tujuan wisata di area padat sekaligus mendanai pelestarian budaya dan infrastruktur kota. Pajak baru akan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Kota Kyoto. Tips hematnya, pilih hotel dan dengan pajak lebih rendah atau di area sedikit lebih sepi tapi tetap nyaman supaya pajak nggak bikin kantong jebol. Nah, terus ada ketiga adalah belanja bebas pajak, jadi ribet banget. Nah, jadi mulai November 2026 sistem belanja bebas pajak di Jepang akan berubah total. Sekarang cukup tunjukkan paspor di toko dan langsung dapat harga bebas pajak kan? Tapi nantinya tuh kalian harus bayar penuh dulu di kasir, baru nanti kalian klaim refund di bandara saat pulang. Wah, lumayan ribet sih ini. Belum kalau antre kan? Terus tujuannya untuk membuat sistem lebih aman dan mencegah penyalahgunaan. Nah, beberapa hal penting dari sistem baru ini adalah penghapusan batas pembelian harian. Jadi kalian tuh bisa beli lebih banyak barang tanpa ada batasan. Penghapusan pembatasan kategori barang. Jadi barang konsumsi dan barang umum kini sama-sama bisa dibeli bebas pajak. Konsekuensinya tuh adalah pengeluaran di awal lebih besar karena harus bayar pajak di kasir kan. Proses refund di bandara bisa makan waktu, terutama di bandara besar seperti Narita atau Haneda. Kalau kalian pengen belanja bebas pajak dengan lebih mudah, 2025 adalah momen terbaik sebelum aturan baru berlaku. Oke, yang keempat adalah tarif JR naik mulai Maret 2026. Siapa di sini yang ke Jepang tapi nggak pernah naik keretanya? Hampir mustahil kan? Apalagi di kota besar seperti Tokyo, kereta jadi cara tercepat dan termudah buat berpindah antara stasiun dan destinasi wisata. Jadi mulai Maret 2026, tarif kereta JR akan naik. Tarif awal dinaikkan dari 150 yen, sebelumnya itu kan 147 yen dengan IC card, menjadi 160 yen dan 155 yen dengan IC card. Beberapa kategori tarif diskon di Tokyo seperti bagian kereta tertentu, jalur Yamanote Line akan dihapus dan digabungkan ke kategori jalur utama. Akibatnya beberapa rute di pusat kota akan mengalami kenaikan lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, kita kasih contoh ya. Contohnya ini perubahan tarif dewasa
IC card tidak termasuk ya. Jadi misalnya kalian mau dari Tokyo ke Ueno nih, pakai Yamanote Line. Sebelumnya kan 170 yen. Nah, sekarang menjadi 200 yen plus 30 yen. Misalnya nih lagi, kalau kalian pengen dari Tokyo ke Shinagawa, pakai Yamanote Line. Nah, dulunya kan 180 yen, sekarang 210. Jadi plusnya tuh 30 yen. Wah, itu lumayan banget sih karena kalau liburan ke Jepang itu kan bebannya itu kadang kita di transportasi yang besar. Terus misalnya dari Tokyo ke Omiya pakai Keihin Tohoku Line. Jadi dari 580 jadi 620, plusnya itu 40 yen. Wah, lumayan sih nih. Terus dari Tokyo ke Yokohama, misalnya kalian mau naiknya Tokaido Line. Jadi dulunya kan 490 yen, sekarang jadi 530 yen. Jadi plusnya tuh 40 yen. Terus contoh lainnya Tokyo Shinjuku dari 210 jadi 260, plusnya 50 yen. Tokyo Shibuya dari 210 jadi 260, plusnya 50 yen. Terus dari Tokyo ke Tachikawa pakai Chuo Line 660 jadi 720, itu plusnya 60 yen. Ini tinggi sih. Terus dari Tokyo ke Chiba pakai Sobu Line 660 jadi 720 yen dan plusnya adalah 60 yen. Rata-rata tarif perjalanan bisa naik sekitar 7%, sementara tiket komuter pas bisa naik hingga 12%. Wow, apa sih tiket komuter? Oke, aku bakal jelasin ya. Oke, untuk tiket counter yang tadi aku bilang, Tokyo Shinagawa pakai Yamanote Line dari 5.620 jadi 6.240, plusnya 620. Tokyo Yokohama Tokaido Line 14.640 jadi 15.600, jadi plusnya 960 yen. Wah, ini tinggi banget sih. Terus ada Tokyo Omiya, kita tuh biasanya pakai Keihin Tohoku Line. Nah, untuk harga plusnya yang sekarang adalah 16.610 itu sebelumnya, dan menjadi yang barunya 17.910, jadi plusnya 1.360. Untuk Tokyo Shinjuku di Chuo Line ada 6.290 jadi 7.840, plusnya 1.550. Tokyo Shibuya di Yamanote Line 6.290 jadi 7.840 plus 1.550. Ada Tokyo Chiba Sobu Line 19.980 jadi 21.580 plus 1.600. Kenaikan ini adalah pertama kalinya JR East merevisi tarif jalur utamanya sejak berdiri tahun 1987, tidak termasuk pajak. Tujuannya untuk menjaga keselamatan dan kualitas layanan, memperbaharui fasilitas menghadapi gempa bumi besar, dan pemasangan pintu peron serta kenyamanan dan keamanan operasional sehari-harinya. Jadi meskipun perjalanan mulai tahun 2026 bakal sedikit lebih mahal, kita tetap bisa menikmati kereta yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Intinya, 2025 adalah tahun terakhir kalian tuh bisa menikmati Jepang dengan harga yang masih relatif masuk akal. Tiket wisata naik, pajak wisata naik, tarif kereta naik, belanja bebas pajak bakal lebih ribet tahun 2026. Masih mau nunggu lihat dompetmu kendor atau langsung berangkat sekarang dan nikmatin liburan yang lebih affordable? Kalau kalian setuju, tulis kolom komentar. Jadi kira-kira di mana destinasi impian kalian? Nah, kalau kalian punya pengalaman juga, misalnya informasi terbaru, boleh ditulis kolom komentar. Dan kalau kalian pengen aku infoin hal-hal lain tentang Jepang, boleh tulis kolom komentar juga ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk informasi terupdate dari aku. Bye-bye!